ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifah fa'allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaq wa qa'iman wa wa'idun wa hayqanin muridun alimun bi kulli syai' sami'un lil basiru wa mutali lahu sifatun faqudratun iradatun samul basar hayatun ilmu kalamun istaman wa jaizun bi fadli wa amrihi tarkun li kulli mumkinin kafili arsala anbiya dawi fatona bisikti wa tablighi wal amanah wa jaizun bi adaki min aradi bi ghairi nasikakin marid ismatun kasairil malaika wajibatul wa fadlul malaika wal mustahilu bidukuli wajibi fa'fali amsina bi'ubni wajibi taksilu khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin ba'di watanin adamun idrisun huduma soli wa ibrahimu kulubun lutun wa ismailu isakun kada yakubu yusufu syu'aibu haruna wa musa wa yasa dzulkifli daud sulaiman utaba yasu yunus zakaria yahya isa wa qatim dawiya alaihi musallatu wassalamu wa ali madamatul ayamu wa kulladhi biladi wa la akala syurba wa la namala tanzilu isliminhu jibrilu mikalu israfilu izrail mungkana kiram wa raqibu wa kada atidum malikun wa ridwanu kada arba'atun min kutubi tafsiruha tauratu musa bil huda tanziluha zaburu dauda wa injilu ala isa wa furqanu ala khairil mala wa suhul halili wa kalimi fiha kalamul agami halimi wa kullu ma'ata bi rasulun fa'aku taslimu wa qabulu imanu nabiyun min akhir wajah wa kullu maka nabi minal ajad khatimatun bibigi bagi wajibi mimma ala mukallafin wajibi diuna muhammadun qadusila lil alamin rahmatan wa fudila abuhu abdullahi abdul muttalib wa hashimul ladhi manatu yang kasih wa ummuhu aminatu zuriyah ardo'atu alimatu sabiyah maulidu binatatal aminah wa qatuhu bitaibatan madinah atamma qabla wa arba'ina wa umru qada wajasitina wa sab'atun auladu wa minhumu salasatun minal dzukuri tukamu qasim wa abdullahi wa wataibu wa ta'irun bidhida yurakabu atahu ibrahimu min sariyah fa ummu mariyah
قبطية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة قوم وليجة وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي الجميع يذكر فاطمة زهراء بالوالي وابنه مسجد فرد فزينب وبدر رقية وأم كلثوم زكت ربية عن تسع نسوة وفاة المصطفى خيرنا فتن النبي المصطفى عائشة وحفصة وسودة صفية أمة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمة مبية حمزة عمو وعبس كذا صفية تدودينا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة وبعد إسراء بجر السماء حتى رأى النبي رب كلمة من غير كيف ونسوء وقرت في خمسا بعد 50 قالت وبلغ الأمة بالإسراء وفاد 5 بالاعتراء وابتعد صدق بتصديق له وبالأورج صدق وفعله وهذه عقيدة مدثرة وللعوام صلاة ميسرة نبي تلك مد المنسوق الحمد لله والصلاة والسلام على النبي خير من قد لما والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يهتدي وأسأل كريم إلى سلامة ونفع كل أنبياء قد اشتغل أبيات أمز بعد جمال تاريخ جمالي سميت عقيدة العوام من واجب بالتمام سميت عقيدة العوام من واجب بالتمام. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائي وأمتي وأجمعين. آمين الشيخ إمام يحيى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sarah hadis 2/3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalal wa ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Kelihatan nggak ya? Enggak Pak, kelihatan. Hah? Kelihatan ada Pak. Tampaknya harus nunduk sedikit lagi. Kabarnya Nunduk lah ini diperdiriin. Iya Pak.
Ya kamu kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus salisu teh hadis kang kaping 3. Al-haditsus salisu teh hadis kang kaping 3, hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. An Abi Abdurrahman iku den caritakaken saking Abi Abdurrahman Abdullah bin Khattab radhiya muga-muga ngaridoni Allah sapa Gusti Allah taala anhuma saking Abdurrahman atau Abi Abdurrahman lan Abdullah bin Khattab. Qala dawhiya Abdurrahman. Jadi hadis kedua ini diceritakan oleh Abi Abdurrahman. Qala dawhiya Abi Abdurrahman. Sami'tu midanget sapa ingsun. Saya mendengar. Sami'tu midanget. Midanget itu bahasa yang halus, kupingkeun. Sami'tu midanget sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu halidaw ya Kanjeng Nabi. Yaqulu halidaw ya Kanjeng Nabi. Nabi bersabda, Bunia den bangun al-Islamu apa agama Islam. Bunia den bangun al-Islamu apa agama Islam. Ada khamsin ing atase 5. Bunia den bangun al-Islamu apa Islam. Ada khamsin ing atase 5. Islam itu dibangun oleh 5 dasar. Kalau Indonesia Pancasila. Makanya ada mirip sama. Kalau Indonesia dasar negara adalah Pancasila, 5 sila. Kalau Islam adalah 5 dasar Islam. Syahadati alla ilaha illallah. Rupane syahadati nyakseni ing temen satune kalakuan. Temen satune kalakuan. La ilaha iku ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud. La ilaha iku ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud. Ilallah amin Gusti Allah. Ilallah amin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan teman satune Kanjeng Nabi Muhammad. Wa anna Muhammadan lan teman satune Kanjeng Nabi Muhammad. Rasulullah iku utusan Allah. Rasulullah iku utusan Allah. Wa yuqami sholati lan jumenengaken salat, mendirikan salat. Wa yuqami sholati lan jumenengaken salat. Awas salah baca deh. Jumenah, jumeneng. Jadi tulisan pegon Arab itu kadang salah baca, bahaya. Wa ita'iz zakati lan nekani zakat. Wa ita'iz zakati lan nekani zakat. Wa hajjil baiti lan naik haji. Wa hajjil baiti lan naik haji. Bahasa Sunda wae. Wajil baitila naik haji.
Kamu naik haji pasti ke Baitullah. Nggak ada naik haji ke Ciamas. Pasti ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan lan puasa Ramadan. Wa shaumi Ramadan lan puasa Ramadan. Rawahu ngariwayatakeun ing hadis Al-Bukhari saka Imam Bukhari. Wa Muslim dan Imam Muslim. Jadi Islam itu dibangun oleh 5 dasar. Pertama adalah tauhid. Tauhid apa? Mengesahkan Allah. Ti aya teu aya pangeran anu wajib disembah angin Allah. Illallah. Ini adalah akidah kita. Akidah yang harus ada di dalam hati sampai akhir hayat pun. Ini kalimat tauhid jangan sampai hilang pada diri kita. La ilaha illallah. Ya. Makanya miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncina surga itu lah. Mas di hati kita ini tetap la ilaha illallah. Makanya kalau zikir kita ketika zikir, sehingga ketika sholat zikir, coba zikir itu usahakan jangan cuma di mulut. Jangan manis di mulut, pahit na hati, bahaya. Coba masukkan ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, masukkan ke dalam hati. Atau bisa lewat pikiran dulu, lihat pikiran dulu. Artinya betul-betul kita mengangan-angan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus pikir la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. La ilaha illallah, kita hidup karena Allah. La ilaha illallah, kita diberi rezeki oleh Allah. La ilaha illallah, yang masih sehat hanya Allah. Semuanya adalah Allah. Semuanya Allah. Pokoknya illallah itu semuanya adalah Allah. Masukkan dalam hati. La ilaha illallah terus. Maka masukkan dalam hati. Maka di sana ada di dzikrillah tatma'innul qulub itu, zikir itu bisa menenangkan hati ketika zikir masuk ke dalam hati. Cuma si Febri sementara nggak masuk dalam hati. Beres lelo dia masukkan ke dalam hati. Ilallah, la ilaha illallah. Maka kalau seperti itu zikir cukup. Karena ilallah. Itu istilah ilallah kecuali Allah. Ini dasar. Ini hal yang penting ya. Makanya akidah kita jangan sampai luntur. Yang kedua, Islam itu tadi kita meyakini, mengimani wa anna Muhammadan Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Sering kan makanya di kita sering ketika upacara bendera pasti mengatakan Muhammad Rasulullah. Ini harus yakin Rasulullah. Makanya tuba liman ra'ani wa amana bi marratan. Sungguh bahagia orang yang melihat diriku dan mengimaniku, kata Nabi. Orang sangat bahagia. Betapa indahnya, betapa senangnya ketika kita melihat Nabi pada zaman itu, Masya Allah. Tapi waktu baliman lam yarani wa amana bi sab'a maratin. Tapi sungguh sangat bahagia orang yang tidak melihat diriku, kata Nabi, tapi dia beriman. Ini kita tidak melihat Nabi kita, tapi beriman. Makanya kita yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini yakin. Makanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ketika zikir ini sifat la ilaha illallah dalam hati, la ilaha illallah. Lanjutkan dalam hati Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini satu paket. Di mana ada Allah, di mana Allah pasti sebut Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad disebut nama Nabi Muhammad, Allah disebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Pasti Nabi bergandengan.
Wa iqamis sholati, dasar Islam ya, dasar Islam yang ke 2 ya kan? 2, 3, iya yang kedua mendirikan sholat. Harus sholat. Bagaimana mendirikan sholat? Sholat yang sempurna 5 waktu, artinya harus dawam 5 waktu, jangan belang-belang. Istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu ya, jangan belang-belang. Makan iqamah ad-dawam. Ita'i zakat, kemudian menunaikan zakat, baik zakat mal, zakat harta, atau zakat fitrah ya. Si Zia kalau punya emas banyak, Mas Tono, kalah Mas Tono, Mas Eki bukan. Mas beneran ketika punya emas berapa? 93 gram. Wih, mantap. Udah 100 gram ya benar-benar. Kalau sudah 100 gram harus itu ada zakat. Ya. Gram emas itu kan gram mahal. Apalagi punya 1 kilo, wih mantap. Ya. Kalau Mas Tono berkilo-kilo, 60 kilo, 70 kilo kan. Harus namanya zakat punya emas zakat. Punya toko, punya ruko, 5 ruko, 10 ruko, ada zakat. Punya material ada zakat. Punya pertanian ada zakatnya. Buah-buahan ada zakat, ada zakat semua. Inilah. Jadi dasar Islam harus menunaikan zakat. Wa hajjil bait, kemudian naik haji. Insyaallah mudah-mudahan semuanya ditakdirin jadi ibu haji. Kalau tuh jadi Pak Haji, nanti kan ya. Pak Haji mau kemana? Gitu kan. Pak Haji dan Pak Haji, insyaallah jadi Pak Haji kan. Kalau suaminya nanti Pak Haji, pasti ibunya dipanggil Bu Haji. Syaratnya haji lah betul. Kemudian wasomi Ramadan, puasa bulan Ramadan. Artinya begini, siapa saja orang yang sudah melaksanakan rukun ini rukun Islam ya, rukun Islam yang 5 ini, maka faqad tamma islamuhu, sempurna Islam ya, sempurna Islam. Berarti kalau orang nggak naik haji berarti nggak sempurna? Nggak seperti itu, sangat sempurna haji. Tapi haji ya. Nah kalau orang Islam itu makanya ada sholat Jumat. Sholat Jumat itu ada satu hadis bahwa sholat Jumat itu adalah naik hajinya orang fakir dan miskin itu sholat Jumat. Ada hadisnya karena Abi Hurairah itu. Nah ini ya. Jadi ini dasar Islam yang pokok ya, dasar pokok. Tapi yang selain ini juga banyak. Ini yang pokoknya, tapi ada yang sekundernya. Apa sekunder? Sekunder itu apa? Yang sunnahnya ya. Ini yang primer, ini pokok. Ya banyak lah untuk kesuksesan kita menuju surga itu banyak. Seperti ada cerita begini. Dia bukan nabi, bukan rasul, tapi hidupnya selama 1400 tahun. Mantap ya. Hidupnya, umurnya 1400 tahun. Dan dia tetap masih muda. Ingin mau nggak seperti itu? Mau nggak? Itu Amrina hidup 1400 tahun. Mantap kan? Orang itu kan masa umur kita itu kan dibatasi maksimal biasanya 63 tahun. Bayangkan ketika hidup 1400 tahun, berapa generasi? Pada waktu zaman Nabi Sulaiman, ini cerita dulu cerita. Pada waktu zaman Nabi Sulaiman itu kan nabi yang paling kaya. Nabi Sulaiman itu nabi paling kaya. Kemudian juga gagah. Dia bisa punya pasukan jin. Jinnya bukan jin itu macam-macamnya. Ada jin biasa, ada jin iblis. Pada waktu itu
Allah memberikan wahyu kepada Nabi Sulaiman untuk jalan-jalan ke pinggir pantai. Apa di mana kita nih? Anyar, Cambuk, Pramuka, ke pantai itu. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, ada apa nih? Allah mau menunjukkan apa? Nyampe ke pantai, kan Nabi Sulaiman pasukan jin di bawahnya, manusia di bawah semua pasukan. Jin, ada sini jin ada. Jin, coba kamu berenang. Wis, jin itu bisa berenang. Jin pertama sersup berenang sampai kira-kira 1000 meter ke dalam. Naik lagi. Ya Nabi Allah Sulaiman, teu aya naon, teu manggihna naon teh. Enggak ada apa-apa. Wah, saya enggak percaya. Gak mungkin Allah itu memberikan wahyu tidak ada bukti. Naik gagal tuh. Ada jin ifrit, bagus keren lebih keren jin ifrit. Kecepatannya luar biasa. Nyusup ke laut, kedalaman 3, kedalaman. Gagal lagi, enggak menemukan apa-apa. Kemudian ada yang dari manusia malah. Yang ketiga itu ada manusia yang ahli kitab Taurat. Taurat itu kitab siapa? Nabi siapa? Taurat itu Nabi Musa. Kitab Taurat Nabi Musa, dia ahli kitab. Ya Allah, ngadoa. Ya Allah, tunjukkanlah apa yang mau Engkau tunjukkan. Ngadoa. Tidak lama kemudian itu laut membelah. Keluarlah dari dasar laut kubah. Kubah itu dapat kubah kayak musola gitu dari dasar laut. Berlapiskan emas intan. Berlapiskan emas luar biasa ya. Masuklah Nabi Sulaiman. Oh, inilah kata Nabi Sulaiman, inilah yang ditujukan oleh Allah. Tapi penasaran, ada siapa di dalamnya? Apa ada si Ira, apa si Sri, ada siapa di dalamnya? Masuk. Ternyata di dalamnya ada seorang pemuda. Udah pemuda, ibadah terus, ibadah. Ternyata dia di dasar laut selama 1400 tahun. Di dasar laut, seorang pemuda. Teu aya ubana, enggak ada keriput, masih muda. Luar biasa. Misalnya 1400 tahun ibadah ada. Berarti orang siapa ini? Orang apa ini? Cerita, ditanya. Kok bisa kayak gini? Kami itu bukan nabi, bukan rasul, tapi mempunyai keistimewaan ibadah selama 1400 tahun, umur panjang. Ternyata dia cerita begini. Si pemuda itu ngurusin kedua orang tuanya yang cacat. Ibu bapaknya cacat. Diurusin sama anak-anaknya. Ini kebaktian seorang anak kepada orang tua. Orang tuanya sakit, cacat. Pertama ibunya meninggal. Didoakan ibunya meninggal, ya Allah, panjangkanlah umur anakku ini untuk ibadah kepadamu. Meninggal, ada bapak lagi, bapaknya ibu meninggal, ada bapaknya ngurusin terus. Pemuda itu ngurusin orang tua. Bapaknya singkat cerita mau meninggal lagi, doain lagi, ya Allah, panjangkanlah umur anakku ini untuk ibadah padamu. Nah itu. Jadi berikan keistimewaan. Kemudian habis itu meninggal kan? Ternyata si lelaki pemuda itu jalan ke pantai. Terus di pantai ada kayak musuh di bawah, masuk dia. Di bawah sama malaikat ke dasar laut. Udah. Ibadah terus selama 1400 tahun. Diberikan keistimewaan oleh Allah. Makannya apa? Banyak. Jadi tiap hari itu musola Kubah itu naik ke atas setiap hari. Ke atas. Canggih kan? Canggih. Ada burung yang nganterin makanan. Setiap hari masuk lagi. Besok lagi naik lagi. Otomatis. Ada remote-nya kan? Ada bel-nya. Kekuasaan Allah. Itu adalah apa? Karena berbakti kepada orang tua. Ya, bukan orang tua itu sakti.
Makanya diberikan ngurus kepada orang tua, itulah diberikan keistimewaan oleh Allah. Dia beri umur panjang untuk ibadah kepada Allah. Luar biasa. Itu makanya kita harus betul-betul ngurus, menghormati orang tua, gitu kan. Ya mau jarak wali songo, jarak kaditu kadieu, karena kolot mah teu sasalamat astagfirullah gitu kan. Jarak kaditu kadieu sama kuburan orang tua tidak ditengok. Justru yang keramat itu adalah orang tua. Jadi syukur alhamdulillah kalau orang tua kita masih ada. Kita kalau masih ada kita berbakti, kalau nggak ada udah duluan dari kita sering-seringlah kita berziarah.